Sobat Berjalan Kaki, channel yang biasanya mereview tempat hits yang ada di Bandung. Tapi kali ini kita lagi di Bogor. Dan gak lengkap rasanya jika kalian ke Bogor tapi gak mampir ke Kebun Raya Bogor. Karena di sini kalian bisa melihat 15.000 koleksi pohon dan tumbuhan. Harga tiket masuk Kebun Raya Bogor dari hari Senin sampai Jumat 16.500 per orang. Untuk hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional 26.500 per orang. Parkir motor 5.000, parkir roda 4 50.000. Hah? 50.000? Iya, ternyata bener. Parkir kendaraan roda 4 50.000. Mahal banget ya. Tapi nggak apa-apa deh, karena di sini kita bisa melihat 15.000 koleksi pohon dan tumbuhan. Di area parkir kita akan melihat arah petunjuk jalan. Dan kita memutuskan untuk berjalan-jalan dulu di area hutan Kebun Raya Bogor. Walaupun berada di tengah kota Bogor yang lumayan cukup panas sih, menurut saya orang Bandung. Tapi berada di sini udaranya sangat sejuk. Padahal ini jam 1 siang loh, sahabat Oki. Tidak ada suara kendaraan sama sekali, hanya terdengar suara alam dan kicauan burung. Dan yang pasti nggak ada suara lato-lato di sini. Jika kalian berjalan lurus di hutan ini, kalian akan sampai di area hutan bambu. Dan di sini ada tempat pemakaman orang Belanda. Ada 37 batu nisan dengan tinggi yang berbeda-beda. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula batu nisannya. Ada juga yang menyebut kalau pemakaman ini merupakan pemakaman orang Belanda yang diasingkan karena penyakit malaria. Maka dari itu, di Kebun Raya Bogor terdapat laboratorium yang sampai sekarang masih beroperasi ya, sahabat Oki. Di zaman dulu, laboratorium ini dipakai oleh Dr. Melchior Trupp dan Profesor Theismann untuk meneliti obat malaria. Dan ini merupakan guest house atau tempat tinggal dari Dr. Melchior. Dan Taman Theismann ini dibuat untuk mengenang jasa-jasa beliau. Lalu di sini ada taman cantik yang menghadap danau. Selain view danau, di sini juga kalian bisa melihat istana kepresidenan yang ada di Bogor. Kali aja ada Pak Jokowi sama Ibu Iriana tuh, sahabat Oki. Oh ya guys, ada mitos yang tersebar kalau di sini sering ada penampakan noni Belande. Takut banget nggak loh? Tapi, walaupun ada mitos tersebut, tidak menjadikan taman ini kita lanjut ke Taman Nepenthes. Untuk masuk ke sini gratis ya, sahabat Oki, jadi kalian tidak perlu bayar lagi. Nepenthes atau tanaman yang berbentuk kantong semar merupakan tumbuhan karnivora atau tumbuhan yang memakan daging seperti serangga atau hewan kecil lainnya. Di sini kalian akan diajak berkeliling dan dijelaskan satu persatu mengenai tanaman karnivora ini. Katanya ini dari Kalimantan nih, sahabat Oki. Kayak mirip trompet ya. Penasaran dalamnya kayak gimana sih? Oh, kayak gini sahabat Oki. Pikir aku ada gigi-giginya. Iya. Oh, jenis ini nih yang ada giginya. Dan sekarang kita lanjut ke Taman Aquatic. Di taman ini kalian bisa melihat berbagai jenis tanaman yang berhabitat di air. Kita lanjut ke Jembatan Merah. Tapi kita nggak mau nyebrang ke sana ya guys, karena mitosnya kalau berpasangan lewat ke sana bakalan putus. Dan sekarang jembatan ini sudah tidak beroperasi lagi, sahabat Hoki, karena banyak yang putus katanya. Oh no. Tali jembatannya. Asli ini mah guys, tali jembatannya tuh udah banyak yang putus, makanya jembatan ini udah nggak beroperasi lagi.
Kenapa ada mitos jembatan putus cinta? Jadi dulu itu katanya ada noni Belanda yang jatuh cinta sama orang pribumi, tapi nggak direstuin. Jadinya si noni Belanda bunuh diri sini. What? Jadi horor begini ya. Next. Kita lanjut ke perkebunan pertama kelapa sawit yang ada di Indonesia. Dibawa dari Afrika sebanyak 4 biji pada tahun 1848, lalu beberapa tahun kemudian disebarkan ke Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia lainnya. Lalu ada jalan cantik ini yang diberi nama Jalan Beverly Hills. Kalau ini namanya Jalan Astrid. Jalan sepanjang 300 meter ini ditanami bunga kana yang melambangkan negara Belgia, yaitu merah, kuning, dan hitam. Jalan Astrid ini dibuat untuk mengenang kedatangan Putri Astrid dari Belgia ke Kebun Raya Bogor. Lalu di sini ada makam keramat yang dipagar berwarna hijau. Setiap harinya didatangi pengunjung untuk berziarah di sini. Ada 4 orang yang dimakamkan di sini, yaitu Ratu Galuh, istri kedua Prabu Siliwangi, ada Mbah Jepra, Mbah Baul, dan Solendang Ratu Pakuan, yaitu anak dari Ratu Galuh. About to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. I know you told your friend. Halo, selamat datang kembali beberapa squad sejati di channel wisata yang ke lokasi wisata cuma buat. Di era new normal sekaligus era bebas ngamuk-ngamuk di tempat umum asal kalau udah viral tinggal minta maaf biar nggak dihukum ini, kita kembali mereview seonggok wisata legendaris yaitu Kebun Binatang Ragunan atau disebut juga Taman Marga Satwa Ragunan Sob. Kebun binatang ini berada di Jakarta Selatan yang luasnya serakah parah karena mencapai 140 hektar. No kidding bin kagila-gila keding sob. Tapi nggak percuma juga sih karena varian hewan, fasilitas dan wahananya benar-benar lengkap dengan tiket yang tidak banyak membebani struk gaji sob. Langsung aja weh ya, let's get it on mang. Kebun Binatang Ragunan ini berada di Jaksel ya, makanya jangan heran kalau hawar-hawar terdengar ada yang ngomong basically, literally, which is agak-agak bikin akang confused gitu sob. Abis beberapa ritual dan formalitas tadi, kita langsung ke pintu masuknya. Nanti kartunya tinggal di tap aja. Kalau nggak bisa, entar dibantu sama bapak si Kirikiti. Seperti yang Akang bilang di awal, Kebun Binatang Ragunan ini luasnya 140 hektar sob. Persiapkanlah betis Anda sob. Gak heran kan, kenapa tiketnya murah, cuma 4.000 perak. Soalnya, sisanya bayar pakai keringat. Pas baru masuk sih bisa aja kalian meremehkan. Tapi setelah beberapa lama berjalan mah, serasa melangkah di atas penderitaan orang lain sob. Berat gitu kesannya teh. Tapi tenang aja sob, Akang mah strong. Bukan pribadi yang lemah gemulai. Jangan kalian anggap aku cireng bumbu yang bisa kau huapkan pas minyaknya masih ngecelakan. Akan Akang tetap jelajahi demi kalian. Reviewer kenamaan Teaat boleh mengorbankan dirinya demi kepuasan penontonnya. Nah, udah jelas lah, Kebun Binatang Ragunan ini isinya binatang. Gak mungkin kan isinya toge dan lain gehu atuh sob. Di sini kita bisa temuin berbagai macam hewan dari mulai hewan buas sampai hewan jinak, dari pemakan tumbuhan sampai pemakan daging. Kecuali hewan pemakan uang rakyat, gak ada di sini mas sob. Mungkin ada sih, tapi lagi main ucing sumput jika nama sob.
gak kelihatan. Padahal kalau monyet kita bisa lemparin pisang. Kalau itu mah bisa kita lemparin batu aja ya. Going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build Nah, tentunya gak bisa kita ulas satu persatu hewannya ya. Karena saking banyaknya, biar durasinya gak bengkak. Kita hanya ulas sebagian kecilnya aja. Nah, inilah salah satu hewan yang ada di kebun binatang Ragunan, yaitu jerapah dengan lehernya yang panjang. Jerapah ini kalau kita ajak makan di restoran, usahain datangnya pagi-pagi ya sob. Soalnya lehernya panjang, jadi nelennya lama. Kalau kita datangnya kesorean, bisa bikin waiternya kesel. Udah mau tutup, tapi masih belum beres aja nelen sesendok. Waiternya pasti bilang, "Pah, maaf restorannya mau tutup." Terus jerapahnya jawab, Pah, emang sejak kapan kita nikah?" Nah loh, kalau tadi lehernya yang panjang, kalau ini belalainya yang panjang sob, yaitu gajah. Gajah adalah hewan dengan belalai terpanjang di muka bumi ini, cuma karena alasan hewan lainnya belalainya pendek aja. Jadi bukan karena prestasi sob, emang tikudrat di tuna aja. Katanya gajah juga salah satu hewan cerdas karena memiliki neuron 3 kali lebih banyak daripada manusia sob. Malah konon katanya Albert Einstein yang merupakan salah satu orang paling pintar di dunia sebenarnya itu adalah anak gajah sob. Tapi segimana cerdasnya juga namanya tetap binatang ya sob. Jadi maaf-maaf aja pas kita videoin malah pipi sembarangan. Refleks itu masih kok, gak sengaja di zoom juga. Mungkin unta adalah satu-satunya hewan yang paling gampang beradaptasi dengan kehardangan Jakarta sob. Karena emang asalnya dari gurun pasir. Buat unta mah udara Jakarta bisa terbilang cetek, gak ada apa-apanya. Unta ini memiliki punuk yang berisi jaringan lemak sob, bukan air seperti yang orang-orang sangka. Lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan ataupun dapat dirubah menjadi air saat dibutuhkan. Untungnya bukan air ya sob. Coba kalau air, mungkin punuk unta kalau kita ronsen ataupun x-ray, isinya malah galon sob. Pan repot ya, kemana-mana ngegendong galon. Selain hewan yang tadi Akang sebutin, masih banyak lagi binatang yang bisa kalian akrabin sob. Di antaranya seperti berbagai burung dan unggas, orangutan, primata, banteng, kuda nil, rusa, banyak banget dah pokoknya mah. Sebagian bisa kalian tengok di cuplikan berikut ini ya. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Di kebun binatang Ragunan ini, binatang buasnya juga nggak kalah eksisnya. Sebut saja beruang, harimau, dan macan tutul sob. Jadi nggak usah sengaja bertamu ke rumah Alsad Ahmad dengan resiko diusir satpam kalau cuma untuk melihat harimau. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be. Sekali lagi yang kita videokan ini hewan ya sob,
susah diatur. Akang juga nggak nyangka. Pas di video, macan tutuannya lagi asik jilatin biji sendiri. Ya maaf aja, ini mah bukan keisengan kameramen sob. Gak ada settingan di destinasi ID mah sob. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Ada juga pusat primata. Beda sama hewan lainnya yang bisa dinikmati langsung. Kalau ini mah bayar lagi terpisah ya sob, dengan harga yang murah meriah. Tapi kagok juga ya, mending bayar sekalian di depan kalau murah mah. Akang mah nggak masuk sob, soalnya hoream. Yang udah pernah masuk silahkan tuliskan testimoninya di komentar ya. Wahana di kebun binatang Ragunan ini nggak kalah lengkapnya. Kebanyakan wahana anak-anak. Dari mulai mengendarai kuda atau onta, kereta keliling, perahu angsa, kuda bendi, dan juga banyak yang lainnya sob. Buat yang capek ngelilingi Ragunan dengan berjalan, bisa sewa sepeda ataupun sepeda tandem yang bisa dipakai berdua. Akang juga sempat sewa sepeda ini sob, karena banyaknya area yang harus dimampirin. Ternyata sama aja sih capeknya. Gandeng Ciko. Abis keliling-keliling lapar juga kan? Jangan khawatir sob, kalian bisa bawa bekal dari rumah terus piknik di sini. Kalau nggak bawa pun tersedia banyak warung makanan dengan harga wajar untuk pasaran lokasi wisata mah. Tak kurang pula tersedia toko penjual oleh-oleh dan pernak-pernik biar pas pulang tangan gak nganggur teuing. Rada ginding gitulah sob. Felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay. Beda sama wisata legendaris lainnya yang sekarang tiketnya matak perembeun tak bari neureuy ciduh dengan harganya, Taman Marga Satwa Ragunan ini tetap menawarkan wisata yang murah meriah, cocok untuk kaum sipil dan kaum merih sekalipun sob. Wahana dan fasilitasnya juga nggak kurang banyak sob, kecuali kalau buat kalian yang tiada kata berwisata tanpa kolam renang mah ya. Kecuali kalian mau numpang berenang di kandang kudanil mah ya silahkan aja, kumaha dewek na weh. Pokoknya buat akang mah